Ada salah satu mobil ambulan nih. Oke. Ambulannya di misteri bang. Itu ambulan jalan sendiri. Ambulannya itu? Ambulan itu. Padahal ambulan itu sudah nggak dipakai bang. Udah rusak maksudnya? Sudah rusak. Oh. Mesinnya masih hidup, Masih hidup. tapi kondisi keadaannya sudah nggak layak. Tinggal saya sendirian bang. Ya saya kan mau bikin landakan tuh buat yang namanya jenazah kan harus ada lubang landakannya tuh. Iya. Nah di situ di sampingnya itu ada makam baru 3 hari bang. Saya nggak tahu itu ya semasa hidupnya almarhum itu seperti apa, saya nggak tahu gitu kan. Saya mah enak bang gini jadi nyekrupin jemput landakan. Teman-teman sudah pada naik, udah pada pergi kemana tahu tuh. Lah makin lama ini suaranya di dalam makin jelas bang. Sampai saya ini suara apa gitu ya. Saya tempelin nih rame di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu tamu spesial. Nah, orang di sebelah gue ini, dia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita kenalan siapa bapak-bapak di samping gue ini. Halo Pak. Iya bang. Siapa namanya Pak? Nama saya Sanur bang. Oh, Pak Sanur. Iya. By the way, ini lagi dinas ya Pak ya? Betul benar. Waduh, makasih Pak Sanur ya. Amin. Udah nyempatin waktunya nih buat datang kemari. Amin. Nah, by the way, ini mau cerita tentang kisah pengalaman waktu di sana ya Pak? Betul. Di tempat tugas itu Pak? Betul. Oke. Penasaran kan teman-teman? Oke. Tahan dulu ya Pak Sanur ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya, siapin kopinya, gaskan kita ke Gibah Misteri. Nah nih Pak Sanur, sedikit nanya nih Pak. Kalau pas Bapak selama jadi penggali kubur, penjaga di situ, pernah gak Pak ngalamin yang aneh-aneh gitu Pak? Kalau itu mah ya banyak sih, sering lah gitu kan. Nah, kalau untuk kita menggali makamnya nih. Oke, gitu kan. gimana nih Pak? Kita biasa berempat nih ya, kita persiapkan alat kita dah. Gitu kan. Oke. Ya kita juga nggak luput dari baca Bismillah gitu kan untuk meringankan beban kita. Ya biasa awal-awalnya mah enak lah nih, baru 1-2 paculan aja sekitar 10 sentian mah enak gitu lah, atau 20 senti enak. Lama-lama kok ini tanah, padahal ini tanah kayaknya gembur gitu kan. Mungkin di paculnya juga kayaknya ringan gitu kan, enak. Itu sama juga kita macul tanah yang udah dibekuin bang. Keras. Kerasnya bukan main bang. Sampai kita kadang-kadang, ya Allah ya Tuhan ringankan ini tenaga saya. Ini ada apa gitu kan. Ini almarhumnya kenapa? Sehingga sampai kita yang namanya kita lihat tanah ini enak, kita pacul, kita gali, kok kenapa seperti ini? Kadangkala kita kendalanya ada masalah di kerasnya tanah, kadangkala kita nggak tahu di dalam tanah itu ada apa. Iya. Kadang-kadang batu besar, Oh. ya kadang-kadang kita digigitin semut, banyak semut. Kita tanya dong setelah kita, Pak, mohon maaf nih sama keluarga. Ini dulu gimana? Mohon maaf Pak, mohon maaf banget. Emang kenapa bang? Gitu kan. Nah saya tadi kayaknya kerjanya lelah banget. Padahal Bapak lihat tanahnya. Iya bang ya. Diceritakan sama mereka nih. Iya, Begini. Oh seperti itu. Jadi intinya setiap manusia ya setelah mati tergantung amal dan perbuatannya. Iya. Kalau memang amal dan perbuatannya baik, mungkin dalam proses pemakamannya pun Lancar-lancar aja. nggak ada masalah. Nah, terus yang paling aneh apa tuh Pak semenjak ngegali gitu? Mungkin buat Bapak, wah gila gitu kan. Ini kenapa gitu? Yang paling aneh kadang-kadang gini bang, di musim kemarau Oke.
Padahal kan musim kemarau kan yang namanya air nggak mungkin ada dong. Berapa sih kedalamannya untuk makam? Paling dalam juga 1,5 atau 2 meteran. Nggak mungkin 2 meter udah ada air di dalam musim kemarau. Iya. Tapi begitu kita gali, jangankan 2 meter, 1 meter sudah ada air. Oh. Airnya banyak atau emang Banyak. Oke. Itu seperti kayak ada entuknya. Pindah. Cari lokasi lain. Oke. Ya kan? Kita gali. Seperti itu lagi. Keluar air. Keluar air lagi. Nah, ini yang saya ceritakan, maaf, Oke. di dekat saya. Oke. Orang di dekat saya gitu loh. Sampai 3 kali. Sampai ke 5 kali, Bang. Keluar air terus. Keluar air terus. Berarti 5 kali pindah gitu. 5 kali kita pindah gali makam, keluar air terus. Astagfirullah. Tanda tanya, ada apa? Musim kemarau nggak ada air, tapi digali makam ini dalam 5 lubang kita pindah terus seperti itu terus. Terpaksa dong, Bang. Karena udah 5 kali diturunkan jenazah. Mau nggak mau Di dalam air. dalam air. Keluarga harus ikhlas. Iya, iya. Dan 5 makam itu juga jaraknya nggak berdekatan, Bang. Jadi pertama satu makam di sini kita gali, mungkin kita cari lokasi yang agak tinggian mungkin. Iya, iya. Jauhan kan jaraknya tuh, jauh. Kira-kira bangsa 10 meteran, tetap, Bang. Keluar air juga. Keluar air juga. Sampai 5 kali kita kasih jarak sejauh mungkin. Tetap. Nah, di situ kita udah kebingungan. Ya terpaksa kan kita mah yang namanya orang kerja, apa adanya, Bang. Inilah adanya. Terpaksa keluarga turunkan. Oke, ikhlas deh itu ya. Nah, kenapa itu ya? Saya tahu. Karena pada masa hidupnya, saya tahu seperti apa orang ini. Oke. Mohon maaf nih, saya sebutkan ini aja ya, bukan orangnya ya. Iya, iya. Karena di masa hidupnya dia, saya pernah merasa minta air sember aja nggak boleh. Oh. Dia punya sumur, zaman dulu kan sumur. Iya, orang yang bulat itu. Inilah manusia nih, inilah manusia. Apapun di dunia, kalau memang ya seperti itu, mungkin ya pelit dan baik gitu ya. Ikhlas dan enggaknya di hati, gitu kan? Inilah. Jadi bukan hanya kita ini, diberikan satu contoh. Setiap orang minta nggak boleh, Bang, Sama dia. sama dia. Saya pernah minta sember aja nggak boleh. Nah begitu kejadian, dia ribut, dibacok, meninggal. Proses penggalian makamnya itu tadi yang saya bilang. Iya, iya. Sudah 5 lubang, tetap ada air. Ada air. Masa hidupnya dia pelit sama Orang air. Wah, pelajaran banget nih, Masya Allah, Bang. Subhanallah. Makanya ya buat kita yang masih ada, masih punya pemikiran yang normal, masih punya hati lah, diberikan hati lah kita ya. Berbaik hati lah kalau perlu. Iya, iya. Karena jangan mikir kita sekarang di dunia enaknya doang, Bang. Nanti setelah kita mati, Bang. Iya. Karena saya bicara gini, banyak sudah kejadian-kejadian yang aneh di dalam pekerjaan saya. Iya. Waktu itu gini, jam 2 siang lah kalau nggak salah. Dikasih tahu nih sama yang namanya orang kantor, bahwa hari ini grupnya Bapak ini nih untuk penguburannya gitu kan. Oke. Saya gali dong sama teman-teman nih. Jadi begitu udah selesai nih, saya nih tinggal saya sendirian, Bang. Ya saya kan mau bikin landakan tuh buat yang namanya jenazah, kan harus ada lubang landakannya tuh. Iya. Nah di situ di sampingnya itu ada makam baru 3 hari, Bang. Saya nggak tahu itu ya semasa hidupnya almarhum itu seperti apa, saya nggak tahu gitu kan. Saya mah enak, Bang, gini jadinya kerupin buat landakan. Teman-teman sudah pada naik, udah pada pergi kemana tahu tuh. Lah makin lama ini suaranya di dalam makin jelas, Bang. Sampai saya, ini suara apa gitu ya. Saya tempelin nih, rame di dalam itu, Bang. Jadi kayak suara orang gimana sih nonjokin rame-rame gitu. Oh, astagfirullah. Suara-suara teriakan itu nggak ada, cuma kayak orang gimana sih baku hantam gitu, Bang, suaranya. Iya, iya. Nah, saya kan kaget, Bang. Saya merasa takut, takutnya
ya namanya kekuasaan Allah kita nggak tahu. Iya. Begitu dia lagi ini terus, yang saya juga kan nggak tahu bang dosa saya apa dan sebesar apa dosa saya nggak tahu. Kalau misalnya Allah udah bilang kan payakun terus itu rubuh nguruk saya, apa yang mau nolongin saya? Teman-teman saya udah pada kagak ada. Iya. Jam 12 siang, jam 2 siang bang. Oke. Nah, saya buru-buru naik lari, saya juga nggak mau. Begitu yang mau dikuburin datang baru saya kerjain lagi. Jadi Pak Santo dengar suara kayak orang berantem di samping. Sampai saya tempelin kuping saya begini bang, di sebelah itu. Itu benar-benar asli bang. Entah itu masa hidupnya almarhum tuh kayak gimana sehingga ini saya pikir sendiri pribadi ya. Iya. Wah ini mungkin orang sedang disiksa di dalam kubur. Inilah yang dikatakan siksa dalam kubur bukan nggak nyata. Karena saya dengar sendiri loh. Kayak gitu teman-teman saya bukannya ini malah asik aja. Wah lu bener-bener lu. Gua tuh kalau nggak gua naik mungkin gua mati di situ. Saya gitu mas. Iya. Karena sugesti udah kayak nanti bakal rubuh tuh iniannya. Itu bang, saya udah nggak yang namanya mikir apa-apa lagi. Saya buru-buru aja. Karena memang di situ udah rasanya itu udah aneh. Saya ngedenger itu rasanya udah aneh bang. Di badan saya itu udah nggak nyaman, udah nggak enak. Kayaknya gimana sih di badan saya itu? Pas lagi gali itu. Iya pas lagi ngedenger itu terus ini rasa hawa di jiwa saya, rasa ketarik itu gimana sih rasa ketarik? Nggak nyaman lah pokoknya, nggak enak gitu. Makanya saya buru-buru kabur naik. Oh malam ya bang ya. Itulah bang, yang namanya kita penggali makam. Iya, suka dan dukanya ya Suka dan dukanya, terus resikonya seperti apa, bahayanya bagaimanapun. Ya karena memang kita sudah tugas, ya sudah bang. Iya. Mau diapain lagi? Benar. Yang namanya kita godaan, gangguan apa juga kita ya udahlah lu gue deh gitu kan. Iya. Yang penting tugas gue selesai. Oke. Itu bang. Benar. Di saat itu malam bang, saya tugas malam nih. Oke. Ya. Di situ ada makam yang namanya bekas dari rumah sakit Cipto nih, banyak lah di situ kan. Nah itu bekas pabatan rumput itu kan kering tuh. Ada yang bakar sengaja, ada yang bakar. Oke. Nah saya panik dong, namanya makam kan nggak boleh dibakar bang. Saya datang ke situ sama satpamnya, saya matikan api. Itu aneh. Anehnya gimana tuh? Saya foto dalam mereka mematikan api, saya foto itu aneh. Asap itu gitu tuh. Berbentuklah ular. Oh. Foto itu nyata, saya foto. Berbentuklah ular asap itu. Jadi ular berdiri begini gimana sih? Iya kayak gini ya. Ya, Maksudnya, berbentuklah seperti itu. Itu saya sama satpam di situ. Lagi kerja keras mematikan api di situ. Saya kaget. Saya pikir, oh saya udah tahu. Nah di situ pas malam Jumat, udah jangan lama-lama di sini. Ini bahaya buat kita. Saya pergi berdua sama satpam itu. Walaupun itu api belum sepenuhnya padam. Iya. Saya takutnya nanti kan menjalar ke yang lain bang. Nyamber ya. Bekas alang-alang kan gitu. Oke. Karena saya foto, saya lihat, Pak ini apaan Pak? Ular bang, ular ini bang. Ya udah kita cabut. Kita nggak berani lagi untuk berlama-lama di situ. Karena memang posisinya pas malam Jumat, itu pun juga keadaannya juga kita nggak ada penerangan, hanya memakai senter HP aja. Saya pikir kan daripada nanti kita yang bahaya kan gitu bang. Ya udahlah kita minggir aja. Gitu. Oke. Hanya untuk mencari keselamatan aja. Ada salah satu mobil ambulan nih. Oke. Habis ngantar jenazah lah biasa di situ kan. Ambulannya di misteri bang. Oke, gimana tuh Pak? Ambulan jadi misteri. Setelah habis ngantar, nguburin, taruh pinggir jalan kantor. Oke. Ya biasalah ya, yang namanya udah nggak pakai gitu kan. Nah, dulu supirnya, ini saya cerita supirnya nih, anak muda. Oke. Terus di situ juga memang ada misteri dari supirnya juga. Entah itu mungkin apa yang dia kerjakan, dia lakukan, kita nggak tahu ya. Niat dan pikiran orang kita nggak tahu. Mungkin apa yang dia buat kesalahan di diri dia sehingga menjadi penempatan di situ di ambulan. Itu kadang-kadang kalau yang nggak ini, itu ambulan jalan sendiri. Ambulannya itu? Ambulan itu. Padahal ambulan itu sudah nggak dipakai bang. Udah rusak maksudnya? Sudah rusak. Oh. Mesinnya masih hidup, Masih hidup. tapi kondisi keadaannya sudah nggak layak. Oke.
Dalam penglihatan orang tuh ambulan kadang jalan keluar ke belakang, mereka lihat balik lagi ke situ. Nah di situ yang saya tahu waktu itu, karena memang ada yang kesurupan. Nah di situ penghuninya nenek-nenek dan cucunya. Gimana tuh Pak pas kesurupan? Dia ngomong apa aja gitu? Cucu gua lapar, pengen makan. Bujuk. Terus? Gua juga bolak-balik ke sono ke belakang mulu, nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih makan cucu gua tuh. Nggak kasihan lu, mau cucu gua pada nangis, lu mau pada makan enak nih di sini nih pada nih. Nah, kita bertanya dong bang, kan saya nggak tahu nih cucunya yang mana, apa yang harus saya kasih makan cucunya, kan begitu bang. Tuh cucu gue pengen itu aja lu nggak beliin, gitu. Apaan Pak? Ya pengen, maksudnya kayak zaman anak kecil sekarang itu kan makanannya makan kayak ciki atau apa gitu kan. Kira mau McD. Konyol banget ya nenek. Hebat amat gitu. Ya yang namanya lu, gua aja nggak makan itu, masa lu pengen makan itu kan gitu. Iya. Oke. Udah gitu, ya saya kan nggak tahu nek pengen makan apa cucunya. Kalau lah saya jangankan pengen minta dikasih makan, saya dicolek saya kabur nek. Iya bener. Iya, saya takut nih sama nenek. Nenek udah tua, kelihatannya kan serem nenek. Jangankan nenek minta dicolek sama nenek, saya lihat juga kabur. Baru saya mau ngasih cucu nenek gitu bang. Gitu. Jadi kita sambil bercandain nih, kita sambil berusaha untuk ngeluarin si nenek, kita bercandain gitu. Ya udah nek, kalau memang cucunya minta itu tuh lu lihat tuh katanya tuh cucu gue nangis aja tuh. Yang mana saya ngelihat nek, ya udah lu beliin aja tuh kata dia gitu. Ya marah kan, ya udah sini jangan marah-marah aja. Kita jadi berantem nih sama dia. Itu gue kayak orang bego bang jadi. Lawannya nenek. Iya, kayak orang bego jadi. Gaib lagi. Terus. Malu gaib kayak orang bego gitu jadi. Ya udah nek, saya beliin nih, beliin tuh. Baru-baru kita kupas juga kagak tuh kulit. Apa yang mesti dimakan? Jadi boleh bahasa dikatakan itu hanya cuma aroma bang. Oke. Udah, terima kasih. Tuh, udah dibeliin cucu gua tuh, cucu gua udah kegirangan jingkrak-jingkrak. Udah amat nih gua nggak ngeliat sama hari gitu kan. Malah buat bercanda. Iya. Ya udah nek, capek kasihan orang nih. Ya udah gua pulang. Emang di mana rumahnya nek? Tuh, lu mau tahu mah? Di ujung ambulan. Oh, di ambulan itu. Di ambulan itu. Jadi dia diamnya di situ bang. Gila seremnya. Nah itu kadang-kadang cucunya iseng bang, suka main ke dalam kantor, ngisengin orang-orang yang piket. Nah kadang-kadang kalau lagi kayak gimana, merasa diisengin sama orang, marah lagi tuh si nenek. Kadang-kadang bisa kerasukin orang lagi. Pada kurang ajar lu sama cucu gua dibikin nangis. Dalam hati siapa nih yang bikin nangis anak ini? Gitu. Iya. Jadi ambulan itu memang di situ bukan nenek-nenek doang sih, bukan nama cucunya, ada juga seorang wanitanya juga, masih muda itu dia. Yang saya lihat dan saya tahu ya gadis sebaya, masih muda. Yang sering di ambulan itu. Nah teman saya lagi ngobrol sama teman saya, biasalah lagi ngumpul gitu kan. Iya. Ya ada teman ceweknya nih berdua nih, lagi pada makan sate, makan inian gitu kan. Tahu-tahu teman saya yang cewek ini aneh, ini saya lihat nih. Ini kata saya, anak kenapa ini anak nggak sari-sarinya nggak biasa-biasanya, kelakuannya kayak anak kecil, kata saya gitu. Makan sate kok kayak gitu, saya bilang gitu kan. Kok makannya kayak gitu, saya tanya, lu kok makan kayak gitu sih, kayak anak kecil aja, saya bilang gitu kan. Dia malah jingkrak-jingkrak, kan lucu. Saya lihat dia lompat-lompat makan mie, lompat-lompat, kan lucu kan bang. Iya. Wah ini nggak beres nih, kata saya gitu kan. Ini saya nih udah berbangun nih, ketawa. Kita rame-rame merasa ketakutan dong. Waduh gimana nih caranya nih, kata saya gitu kan. Ya berhubung saya juga punya inisiatif sendiri aja itu mah. Saya pencet di sini di jempol kaki dia nih. Ngejerit. Lewat. Pencet lagi nggak ada. Pencet lagi nggak ada. Terakhir di sini bang, di sebelah kuping saya pencet. Baru dia ampun. Ya, saya keluar. Bener ada kesurupan pak? Bener. Terus. Di depan ambulan saya nongkrongnya ini depan ambulan. Iya. Ya udah, saya pikir daripada ntar bahaya, kita kan ya udah anterin pulang aja nih. Saya bilang rumahnya, saya bilang. Ya karena kita piket malam bang. Gitu. Besokannya kita ketemu dia. Udahlah besok jangan main di sini, kata saya. Di sini nggak aman. Iya, di sini nggak aman, kata saya. Di sini memang juga ya kita juga gimana ya. Kita ngelarang juga kita nggak bisa. Namanya orang kita main juga bukan hak kita juga untuk
mereka gitu kan. Nah itu ambulan itu Pak emang nggak pernah dipakai, mau udah rusak ya? Memang sudah rusak. Dan terlantarkan gitu Sudah aja? terlantarkan di situ. Makanya jadi ya mungkin tempat mereka tinggal di situ gitu. Namanya makhluk kayak gitu mah mau di mana aja terserah dia mungkin ya. Mungkin karena di situ nyaman dia pikir gitu kan, nggak ada yang musik-musik ya tempat mereka gitu. Pada saat itu saya baru mulai kerja di TPU sekitar baru 1 tahun ya. Oke. Nah di situ ada yang namanya proyek pembuatan waduk 2008 lah, tahun 2008. Terus di situ saya nggak tahu dalam jangka berapa bulan selesainya waduk. Tapi setelah waduk itu selesai dibuat indah lah itu ya waduk. Ada tamannya, ada saungnya. Jadi tempat kayak wisata gitu Pak? Betul. Oke. Nah, terus di situ ada juga banyak anak-anak bermain nih. Ada salah satu anak gadis umur 15 tahun. Di situ mereka bermain biasalah dengan ceria, gembira. Di waduk ini Pak? Di waduk itu. Oke. Anak itu aneh gitu. Inilah ratu waduk. Nah, gitu. Wah ngomong gitu? Ngomong begitu. Oke. Ya, saya nggak tahu anak itu apakah bicaranya normal atau tidak, ataukah itu udah dihinggapi dengan adanya di Penghuni situ? penghuni situ gitu kan, saya nggak tahu gitu. Kelanjutannya terus ke depan aman-aman aja sih gitu kan, nggak ada masalah. Tapi begitu berganti tahun di situ ada lagi, jadi mereka coba-coba mungkin main mandian karena mereka pikir itu asik ya, namanya anak-anak bermain kan asik gitu kan. Dia itu kayak ada ngelihat sesuatu seperti ikan atau gimana gitu ya, dia tangkap. Tapi bukannya ikannya dapat dia tangkap, malah dia yang terbawa ke dalam arus. Ke dalam waduk itu. Kelelap di situ Pak? Ke dalam itu. Terus Banyak lah nih teman-temannya nih minta tolong. Banyak lah orang rame ditolong. Nah kita di situ menolong mereka juga nggak sembarangan kita menolong. Jadi ada salah satu orang yang berani untuk nyebur ke sana, harus diikat sama tambang. Oh, buat nolongin dia nih? Buat nolongin dia tuh. Jadi yang nolongin ini, yang nyemplung ini kan harus ke dalam nyari kan. Gimana sih nyari, kayak kita nyari jarum di dalam jerami kan gitu kan. Iya. Begitu dapat, bahkan yang nolongin ini pun terbawa. Bawa arus? Bukan terbawa arus, jadi tersedot. Kayak ibarat tersedot tuh tersedot. Iya. Nah itu kalau kita nggak menggunakan tambang, kita nggak tahu nasib yang nolongin ini kan gitu. Ya, makanya kita tarik, nggak dapet kan, coba lagi nggak dapet, coba. Sampai sekian jam ditunda lah prosesnya. Belum ketemu nih? Belum ketemu. Oke. Sampai besok barulah Apa tuh? nimbul lah jenazahnya. Muncul? Terus Pak? Itu satu korban baru. Iya. Nah itu lama juga tuh nggak memakan korbannya. Sekitar sekian bulan ada bermain-main lagi. Di situ bukan korban lagi yang melihat, tapi ada sesuatu bayangan yang dia lihat di atas air. Ada yang lihat lagi di atas saungnya itu lagi duduk. Kadang-kadang nenek-nenek berganti. Kadang-kadang wanita cantik berganti. Sosoknya itu yang ada? Sosoknya itu yang nunggu di situ. Serem amat. Terus Pak? Nah itu kita pernah coba untuk menjaga keamanan di situ kan. Kita buatkanlah yang namanya pelang. Oke. Dilarang untuk bermain mandian di sini karena berbahaya. Iya. Ya kita kan nggak tahu yang namanya anak-anak kan nggak ngerti bahaya atau gimana kan. Tetap aja main Tetap gitu ya? aja gitu kan. Bahkan sampai kita sering kadang-kadang kita usir, pergi. Tetap aja, dan nanti setelah pergi dia kembali lagi main. Gimana? Anak-anak. Iya, anak-anak. Kalau kepantau sama kita aman. Kalau nggak kepantau kita nggak tahu kejadiannya kayak apa. Ada salah satu kejadiannya lagi di situ, mungkin saya juga nggak tahu anak laki-laki itu seperti apa gitu kan. Dia tiduran di situ kan ada jembatannya nih ke sana, saungnya di tengah. Ini ada jembatannya buat untuk bermain gitu kan. Nggak ngerti saya juga itu kejadiannya dia seperti apa. Tahu-tahu dia itu nyemplung ke dasar. Oh, nyemplung ke air itu? Ke air itu. Oke. Di situ nggak ada yang tahu sama sekali. Tiba-tiba besok sudah ada mayat. Jadi nggak ada yang tahu Pak? Nggak ada yang tahu sama sekali. Tiba-tiba muncul aja itu mayat? Ada mayat. Serem amat ya. Sampai kita kuatkan lagi nih penjagaan. Oke.
Ya saya sering juga ngontrol-ngontrol di situ. Kalau ada anak-anak yang pada main-main gitu ya, tolong dong pergi. Ini bukan untuk bermain yang enak. Bilang gitu. Karena memang di situ saya pikir sudah tahulah keangkerannya kayak gimana gitu kan. Jadi sudah memakan korban mungkin sekian orang. Nah kita pengen tahu nih ada apa nih dasarnya di sini kan gitu kan. Lah saya punya inisiatif gimana ya kalau saya nih meditasi di sini gitu ya sama teman-teman yang bisa lah gitu. Pengen menanyakan gitu kan. Ada apa di tempat Ada apa ini? di sini? Intinya kita meditasi nih bang. Kita manggil lah. Yang kita panggil bukan intinya malah. Pertama wanita muda diajak ngomong nggak mau. Ya kita buang lah kan gitu kan. Kita kan pengen tahu dasarnya yang di sini nih di waduk. Oh jadi ada orang terus dimasukin gitu Pak? Iya. Oke. Terus kita panggil lagi nih, yang masuk malah nenek-nenek. Ditanya cuma nangis doang bang. Gagal kan artinya, mungkin karena memang ini kekuatan goibnya kuat, jadi dia nolak, kita nolak. Kembali lagi nih berganti bulan, berganti minggu. Ada lagi kejadian. Gimana tuh Pak awalnya? Yaitu main mandian lagi, seperti biasa main mandian. Anak-anak juga? atau Anak-anak dewasa? juga. Oh anak. Terus udahlah, yang namanya memang itu tempat memang sudah ketahuan seperti itu, tapi nggak ada yang namanya itu dibilang anak-anak tuh ada kapok takut, nggak ada. Tetap aja pada main? Tetap aja pada main. Sampai bahkan pernah waktu itu ada yang namanya pekerja borongan bang. Nah waduk itu kan waktu itu dipenuhi eceng gondok tuh, jadi tertutup dengan eceng gondok semua tuh. Nah di situ lagi ada proyek pembangunan jalan. Nah, jalan raya atau jalan apa? Jalan setapak untuk pemakaman bang. Terus Di situ pun nggak mau lah yang namanya terlihat waduk itu kotor bang. Dengan yang namanya eceng gondok tuh sendiri kalau udah nutupin. iya. Jangankan ada eceng gondok, nggak ada eceng gondok aja kalau orang kita nggak tahu. Oh iya benar. Nah di situ adalah pekerja satu orang itu orang dewasa tapi bang. Mungkin kita nggak tahu nih bang. Dia itu punya masalah apa atau bagaimana. Di saat itu pas jam istirahat dia duduk di pinggiran waduk. Mungkin dia bengong atau kayak gimana, atau dia ada pikiran kayak gimana, kan kita nggak tahu. Iya. Ini mandor pekerjaannya dia, ini mandornya nih nyariin kok ini orang nggak masuk 1 hari, sampai 2 hari, sampai 3 hari nggak masuk. Tahu-tahu besoknya sudah nongol tuh kaki dia Di waduk itu. wah kecebur Iya. di dalam air gitu maksudnya Pak? Bahkan parahnya orang itu kepala di bawah, kaki di atas. Terus Pak terus? Udah mungkin sebagian sini ke sini dia udah lumpur mulu. Bahkan di situ udah mungkin ada kulit-kulitnya yang sudah mungkin dikerogotin ikan atau gimana. Udah ada tekupas. Meninggal nih Pak? Ya iya itu 3 hari baru ketemu bang. Serem ya. Terus Pak? Situlah baru ada kejadian lagi tuh. Dievakuasi tuh langsung tuh dia tuh? Evakuasi. Bahkan kita sampai ya namanya datang RT, RW, sampai mandornya pun tahu. Iya. Kata mandor, pantas saya 3 hari ini nggak ngeliat dia. Inilah kejadiannya. Itu orang dewasa. Itu pas setelah dicuci, kenapa itu Pak dia bisa nyebur? Atau memang kecebur atau gimana gitu Pak? Saya nggak ngerti ya. Mungkin yang tadi saya bilang, entah dia ada pikiran apa di dalam rumah tangga dia, entah ada masalah apa di diri dia, mungkin dia ngelamun, dia bengong, dia tanpa sadar dia jatuh. Kedalaman waduk itu memang sangat dalam. Berapa meter kira-kira Pak sana? Setahu saya dulu itu, saya kalau dari musim keringnya tuh waktu itu, saya naik ke atasnya aja sekitar bangsa 10 meteran ada. Dalam ya. 10 meteran. Waktu itu belum banyak lumpurnya. Kalau kayak sekarang kita sengaja nih turun nih. Iya. Bahkan nggak bisa naik mungkin. Karena lumpurnya itu sudah dalam ya. Iya. Tuh, bapak-bapak tuh terakhir tuh. Itu kalau nggak salah korbannya sudah yang kelima di waduk itu. Nah jadi masih banyak penasaran kan, kita pengen tahu ada apa. Ya kita panggil lagi lah orang yang ngerti. Maksudnya gini, kenapa harus kita lakukan itu? Itu intinya mau dibilang buruk enggaknya ya penilaian mereka nantinya kan gitu kan. Yang penting kita pengen tahu biar supaya aman. Biar supaya nggak ada korban lagi. Itu bang. Terlalu banyak ya Pak? Iya. Itu ya? Panggillah orang yang ngerti. Kuncen lah bahasanya, kuncen. Nah di situ terlihat apa tuh?
bahwa di situ sebenarnya yang tadi awal gadis pertama dia bilang inilah ratu waduk. Sebenarnya bukan ratu waduk, Pak. Tapi Ratu ular. Karena misterinya memang sangat tajam gitu ya misterinya ya. Sangat gimana ya? Benar-benar gimana? Berasa mengerikan. banget di situ, Berasa banget gitu ya. Ada salah satu orang yang lewat situ sampai dia ketemu ular, oke. dimatikan ular itu. Nah besoknya diimpikan, Dimimpiin. kembalikan anak gua. Kalau lu nggak kembalikan, lu yang harus jadi gantinya. Itu waduk itu bang, karena memang di situ memang udah kekuasaan ratu ya. Mungkin itu anak murid dia. Iya. Kan kita orang awam nggak tahu bang, ular itu ular siapa, ular apa kan itu nggak tahu. Iya. Daripada ular itu nanti bahaya buat kita, kan kita taunya udah matiin kan gitu. Itu secara normalnya. Secara normalnya kita berpikir, udah matiin kan kita nggak tahu itu goib bukan kan kita nggak tahu bang. Nah jadi yang habis matiin ular itu dimimpikan. Setelah mimpi itu mungkin dia bercerita kan dengan orang yang mungkin yang pintar yang bisa. Ya sudah, harus ada syarat kata dia. Oke. Syaratnya apa? Ya lu harus buang apa ke situ. Nggak tahu ya yang namanya itu orang disuruh buang apa bang. Saya nggak tahu dah itu mah. Tuh. Setelah itu korbannya ada lagi nih bang. Biasalah kembali ke anak-anak lagi. Awalnya gimana tuh Pak Sandra tuh? Awalnya anak itu ya biasa. Di situ ada pohon seri, ada pohon yang namanya pohon kapuk. Biasa tuh pada naik-naik pun seri, main-main seri. Udah pikir ngeliat waduk airnya bening nih gitu kan. Ayo pada mandi. Oke. Ya kejadiannya sama. Terbawa, dicari, hilang, nggak ketemu. Ya besok baru timbul. Yang namanya wilayah waduk, terus keangkeran juga sangat mistis banget kan ya. Dan kita juga kan harus menjaga. Mungkin gini, kalau kita baik bermainnya, kalau kita nggak iseng, mungkin nggak ada masalah. Iya. Gitu loh bang. Itu waduk itu buat tempat umum atau udah tertutup nih sekarang ini Pak? Sekarang ini masih tempat umum. Oke. Karena waduk itu fungsinya gini loh, untuk menampung agar supaya nanti pemakaman itu nggak terlalu kerendam air. Jadi fungsinya untuk menampung itu. Menampung pembuangan itu ya. Banyak bang di situ misteri waduk itu, sampai yang namanya kita itu tukang jala juga pernah. Oke, gimana tuh Pak? Tukang jala lagi jalan nih asik, kadang-kadang nggak dapet, kadang-kadang dapat banyak, tahu-tahu ikan besar. Tukang jala, saya sering. Kadang-kadang saya kalau lagi iseng juga mancing di situ sebenarnya. Di waduk itu? Iya di waduk itu. Kalau lagi nggak ada kerjaan nih, nyantai gitu kan. Ya ambil pancingan mancing sih. Memang ikannya kalau dilihat secara kasat mata kita tuh nggak terlihat, nggak ada. Tapi kalau orang yang nggak pernah ke situ, ngeliat ikan itu banyak rame. Tapi besok begitu penasaran dia pikir ikan rame nih besok. Dia besok mau pancingan nih. Satu pun nggak ada yang dapat bang. Tapi data banyak padahal. Banyak, ikan itu banyak. Orang pernah saya coba. Kok nggak dapat kemarin ikan padahal banyak nih saya bilang. Ini bagaimana caranya? Apa harus dipinta nih meratu nih? Apa harus pakai madat atau pakai apa? Saya nih itu kan biar supaya dapat ikan. Saya pikir ntar jangan-jangan masalahnya ke saya kan gitu kan. Ntar karena saya iseng, kalau dia senang kalau dia terima, kalau dia nggak terima nggak senang, saya bisa sakit ya bisa saya nanti di situ. Karena saya pikir udah banyak sering kejadian kan gitu kan, udah tahu misterinya bagaimana waduk itu gitu. Nah kembali rasa penasaran masyarakat di situ, rasa penasaran kita orang yang kerja di situ, panggil lagi lah orang yang ngerti yang paham. Nah di situ mintanya ayam hitam ayam putih bang. Waduh. Terus. Kan bahaya kalau udah minta ayam hitam ayam putih. Artinya kan sepasang bang. Jadi dia kok minta korbannya harus ada pasangan. Terus. Gimana kalau udah kayak gitu ya? Antisipasi kita harus menjaga lingkungan waduk agar supaya anak-anak ini nanti jangan sampai bermain lagi terus ada korban lagi bang. Itu kita sudah tahu seperti itu terus gimana? Yang namanya memang susah juga sih bang, anak-anak kita kan nggak ngerti. Ya jiwanya anak-anak terus bermain anak-anak bagaimana kita nggak ngerti.
Ya kembali, dapat sekian bulan, besok ya korban lagi. Oke. Besok korban lagi. Terus terakhir teman saya anaknya. Oke. Saya juga kaget. Saya ditelepon sama bapaknya. Anak saya bang, main di waduk meninggal. Oh. Kenapa? Saya kan nggak tahu tuh kan pas lagi nggak ada di tempat di wilayah. Menurut teman-temannya yang itu main-mandian bang. Itu dia melihat ikan emas besar katanya. Nah mau ditangkap ikan emas itu. Jadi ikan emas itu mah nggak ketangkap, anak saya itu katanya ngikutin terus ke dasar bang, ke dalam. Minta tolong lah teman-temannya nih, tolong. Nah di situ ada orang yang ngerti daerah situ, dialah yang nyebur untuk membantu menyelamatkan anak itu. Ya seperti biasanya kita kalau mau menolongkan yang namanya korban di dalam air itu kan harus diikat nih, agar supaya ada tanda-tanda dia minta tolong dari atas kan ketahuan bang. Gitu. Sekian jam diubak-ubak tuh waduk, dicarinya nggak ketemu kan gitu kan. Nah ada sekitar bangsa 4 jam mungkin barulah ketemu, kepegang kakinya gitu kan, ditarik. Itu pun ditarik berlawan. Sama dia juga mungkin pengen nguasain, kita cuma pengen menyelamatkan. Keangkatlah anak ini. Di situ tadinya anak ini masih bisa duduk nih, cuma begitu diberikan pertolongan pertama hilang bang, lewat. Innalillahi, meninggal. Terus bang? Ya disitulah orang tuanya yang dasarnya nggak tahu anak itu bermain di situ, ya sudah. Bahkan kita juga mau berbuat apa bang? Iya. Oh jadi dia itu kan pak ngeliat ikan emas dikejar sama dia. Dia ngeliat ikan emas itu memang nggak dalam penglihatan dia larinya nggak gini, nggak kencang. biasa aja gitu kan. Sampai anak ini pun ngikutin di belakang dia. Gitu ya. Jadi kayak dia udah dihipnotis pemikirannya. Jadi nggak ada rasa, wah gue takut tenggelam atau nggak ada. Jadi ngikut anak ini. Sampai ke dasar mungkin saya nggak tahu di dasar itu udah seperti apa. Adalah mungkin pertolongan yang tadi saya bilang. Nah di situ mereka sekian jam baru bisa menemukan. Itu pun keraba kakinya kepegang kakinya, baru bisa diangkat. Itu pun berlawanan dulu bang. Awal bisa duduk itu masih hidup pak? Ada dipegang masih ada denyut nadi. Oke. Nah begitu diberikan pertolongan pertama kan ini kan nih pasti pompa jantung kan? Jantung. Tuh nggak ketolong bang. Itu berapa jam pak ditemuinya? Sekitar 3-4 jaman. 3-4 jam. Baru bisa keambil. Di waduk itu kan dekat waduk ada lagi sedang pengurukan baru tuh bang, tanah baru. Oke. Tahun berapa tuh pak? Hari ini masih berjalan. Oh sekarang nih? Sekarang ini masih berjalan pengurukannya. Kalau nggak salah tuh di bulan kemarin bulan 8, 14, 9 tuh kalau nggak salah. Oke. Tahun kemarin tuh. Oktober, November. Ya. Oktober. Nah jadi biasanya kan supir truk tanah ini kalau dari pintu gerbang utama masuk dia kan pasti bawa orang nih untuk nemani dia. Kan dari pintu depan ke belakang tuh sangat jauh jaraknya bang. Apalagi ngelewatin makam yang namanya bekas dari Rumah Sakit Cipto yang nggak dikenal gitu kan. Itu kan banyak misteri pasti bang. Itu makam-makam itu maksudnya nggak dikenal gimana pak? Yang dari Rumah Sakit Cipto itu kan kebanyakan yang nggak ada keluarganya. Ada juga yang ada keluarganya. Jadi makamnya di wilayah situ dekat waduk. Oh jadi yang nggak teridentifikasi gitu kalau gitu ya? Betul ya. Nah itu pun hanya jalan setapak itu aja bang untuk menuju ke lokasi pengurukan. Berhubung supir ini mungkin ya dia pikir gua orang kerja, orang nggak mau usil di sini gitu kan. Dia masuk ke dalam. Tapi setelah dia selesai buang tanah, dia mau kembali. Nah pas belokan di waduk ini ada pohon besar kan tuh. Nah di sini ada makam juga. Dia kencing, mungkin kepengen kencing saking nggak tahan, ya kan dia turun. Kencing. Begitu dia mau masuk tiba-tiba udah ada yang duduk di sebelahnya. Sebelah dia? Sebelah dia. Mukanya rata. Astaga. Ngacir tuh mobil udah kejeblos di situ bang. Ke waduk itu? Bukan ke waduk pak, ada got. Udah mau terbalik. Dia ngeliat muka rata? Rata. Ngacir itu mobil ditinggal sampai pagi. Baru dia ambil tuh mobil. Iya, serem banget. Waduk tuh. Itu bentuknya gimana pak yang dilihat? Maksudnya kayak orang tapi mukanya rata gitu? Cewek bang. Oh cewek. Cewek biasa. Badan wanita gimana sih badan wanita gitu kan? Ya dia ada ini. Cuma ini rata bang, ada muka.
rata nggak ada mukanya sama Langsung kabur dia. Tinggal di mobil. pagi baru diambil tuh mobil. Iya. Makanya sekarang dia ngambil orang, bawa orang di depan, biasalah joki kayak joki mah gitu kan. Iya. Tuh aduk tuh. Aduh, makanya saya juga sangat sebenarnya mah nggak mau sih sering main di situ. Walaupun saya sering di situ. Cuma buat nyentuh ke dalam lingkaran ke situ, wilayah situ saya nggak berani loh. Walaupun saya tahu kayak gimana, saya nggak berani. Karena memang di situ ya, bahkan mungkin sampai saat ini pun juga masih ada mau minta tumbal lagi. Iya. Karena yang saya dengar belum cukup kata dia. Nah, belum cukup. Kalau kata Ratu Ular, Iya. nanti kalau udah cukup udah. Ada bahkan kadang-kadang orang yang membuang apes ke situ ada. Buang apes gimana tuh Pak? Ya kayak orang-orang misalnya, ini mah mohon maaf, ini mah ya gitu kan. Kepercayaan kan masing-masing bang. Iya. Ya ada Islam, ada yang namanya ini tuh kan. Ada buang ikan ke situ, mungkin ada keluarga di kuburnya dibakar, mungkin abunya dibuang di laut. Jadi syaratnya dia harus buang kembang ke situ. Karena yang setiap bulan, setiap minggu itu saya tahu ada salah satu orang yang sering buang ikan di situ. Oke. Mungkin hanya itu syarat dia, bahwa keluarganya telah meninggalnya dibakar, lalu abunya dibuang di laut, daripada dia buang ke laut, mungkin dia buangnya ke situ. Nah, kan makin bertambah misterinya bang. Iya. Makin bertambah misterinya. Kenapa? Kalau boleh dibilang maaf, ini maaf. Mungkin pemikiran saya sama yang lain, saya nggak tahu nih. Apakah itu nanti jadi apesnya orang yang ada di lingkungan? Apakah tidak menjadi apes hanya untuk sebagian syarat? Iya, dalam menjadi misteri itu ya. Nah, dalam misteri kan. Cuman perasaan kita kayaknya, waduh, kok ditaruh terus. Nah, itu kan udah pasti bang. Unsurnya berpikirnya, ya itu anggap aja lu nabur. Kalau ibarat kita nih nabur bunga di situ dong. Iya. Anggap aja itu makin bertambah dong misteri waduk itu. Iya. Itu bang. Dan bangun di situ kok, iya, kegirangan. Iya. Kayak bahasanya kayak, oh dikasih terus gitu kan. Iya. Ya, mereka pikir, wah, gua dimpanin kok orang hidup. Ya, gua dimanjain kok orang hidup. Ya sewaktu-waktu, lu pasti. Jangan gua cuma, maaf nih. Iya. Kita setiap hari makan tempe mulu gitu misalnya kan. Kapan sih gua makan ikan ayamnya? Tempe terus kan gitu bang. Mungkin kayak yang menunggu di situ pun, kok gue dikasih ginian terus? Kapan gue dikasih yang nikmatnya kan gitu? Iya. Paling nggak apa untuk maaf ya, kalau kita punya barang kesaktian, kalau kita kasih kembang atau kasih minyak, kan makin bertambah kesaktian itu. Nah mungkin penunggu situ pun, apa sih gue dikasih ginian terus? Iya. Sekali-kali dong gue dikasih yang enak gitu kan, buat menambah kesaktian gue. Paling nggak kayak gitu bang. Itu yang namanya misteri bang. Tuh aduk tuh. Gila seremnya. Ada di situ satu rumah yang menetap di situ, orang kampung lah. Oke, dekat waduk ini. Dekat waduk itu. Kalau menurut dia mah, udah biasa tuh mah, udah nggak aneh. Ya berhubung dia mah cuma tinggal berdua, nenek-nenek aki-aki, ya mungkin ketabahannya, keberaniannya sudah nggak ternilai gitu. Oh berarti udah tua nih Pak? Ya tua sih, Kira-kira itu tua. umur berapa Pak? Ya kira-kira umur bangsa 70 mah ada. Udah banyak itu Pak. Iya. Umurnya udah banyak. Saya sering kadang-kadang ngobrol sama dia. Suka lihat apa aja bang. Wah, udah nggak kehitung kalau ngelihat mah, kata dia di waduk ini mah. Kata dia. Ya, mau gimana lagi emang ini mah emang ada yang nunggunya. Lo nggak bisa apa-apa lah gua. Paling gua cuma duduk diam di dalam, udah keluar juga gua ogah takut. Wah dia masih penakut lo kata saya. Terus saya ngomong begitu. Kan tua, udah saya bilang gitu kan. Tua juga kalau gituan mah gua nggak mau, Nur kata dia. Kalau gue dikasih duit sih nggak apa-apa, gua ambil. Ya atau gua suruh ngeliat begitu mau ogah gua juga. Yang ada juga gua ngumpet gitu kan. Apa aja Pak dia lihat Pak pas bapak nanya? Ya kebanyakan itu bang, yang namanya memang di situ Ratu Ular, kebanyakan ya ular mulu bang yang keluar. Ular mulu ya, kita nggak tahu menjelmanya dia sebagai manusia kayak gimana, kita nggak tahu. Pastilah yang namanya kayak begitu, bentuknya kan ular dulu bang. Iya. Namanya Ratu Ular yang jaga di situ. Oke. Kita nggak tahu. Dan dia yang ogah ngeroin gitu. Dia kabur. Ya gimana lagi, emang dulu sih cakep itu, waduk saya akui cakep. Berhubung memang di situ sering banjir. Kalau lagi banjir itu kan nggak mana kira bang. Iya. Itu sampai hancur, sampai rusak. Saungnya itu pun sampai sekarang nggak. Saya gimana ya,
memang penjagaannya, pemeliharaannya yang kurang. Kurang. Terus dulunya memang di situ indah, enak. Memang tempatnya sejuk. Walaupun tengah hari, tapi kalau kita datang ke situ, bawaannya itu sejuk, Bang. Nggak terasa panas, adem, enak. Pokoknya nyantai. Sepoi-sepoi anginnya. Iya, nyantai. Tapi orang kalau yang nggak sadar, makin merasa seperti itu keadaan, makin lupa. Nah itulah nanti bisa timbulnya kejadian. Tahu-tahu sudah di dalam air. Ya kita juga nggak tahu, ini mah yang namanya misteri. Dia ngambilnya seperti apa, bawanya seperti apa, atau dia merasuki pemikiran di bawah alam sadar seperti apa. Betul. Kita nggak tahu, Bang, karena memang itu goib kalau kita bilang. Nah nih Pak Sanur, nah pas waduk ini kan emang banyak nih kayak ya banyak korban yang di situ gitu Bang ya. Waduk ini sekarang emang dipagerin atau emang udah terbuka gitu aja Pak? Dulu waduk itu dipagerin. Dulu waduk dipagerin. Ya itu pun dari bantarannya tinggi, Bang, dari air. Bantaran tinggi. Mungkin yang tadi saya bilang itu karena sering banjir, mungkin termakan air lama-lama ya, karena memang dari 2008 kalau nggak salah ya sampai saat ini bantarannya itu ya hancur lama-lama. Hancur ya. Dulu dipagerin, Bang. Itu di saungnya itu benar-benar ada pagarnya. Ya kita nggak tahu, Bang, yang namanya orang niat jahat kita nggak tahu. Itu dimalingin, Bang. Besi-besinya tuh diambil. Besi pagernya itu. Besi pagarnya tuh. Ngaco tuh orang pada ya. Nah terus waduk itu kira-kira lebarnya itu berapa hektar atau berapa meter gitu Pak? Kalau lebar itu sih, soalnya dia nggak jelas sih, Bang, ya lebarnya. Lingkarannya nggak jelas. Jadi kalau saya lihat itu di belah sana itu lingkarnya kira-kira bangsa ya 50 meter ada. Kalau panjangnya itu mungkin bangsa hampir 200 meter ada, Bang. Lumayan ya Pak ya. Cuman memang dasarnya memang waduk itu dulunya memang dibuatnya itu sedalam mungkin karena memang untuk penampungan air, Bang, agar supaya kehindar dari makam dan dari warga. Karena kalau nggak dibuatkan waduk di warga situ, Bang, pada kelebu rumahnya. Jadi memang itu sengaja untuk penampungan. Dan dari waduk ke rumah warga berapa meter Pak itu? Kalau dari waduk ke warga itu hampir ada 200 meter. 200 meter ya? Nah, cuma memang jalur airnya ini pembuangannya memang mengarahnya ke sana, Bang, ke rumah warga. Kalaupun nanti ini waduknya sudah penuh, sudah limpas, jadi air itu ke sana. Warga larinya, Bang. Cuma kalau lagi surut, ya itu dia. Nggak ada masalah apa-apa. Cuma paling hanya itu lumpurnya itu, Bang. Makanya kita kalau sudah nyemplung ke situ, saya kemungkinan udah nggak bisa keangkat, Bang. Karena kita nggak ada buat pijakan itu ya, naik gitu ya. Iya, gitu loh, Bang. Dan kebanyakan nih Pak, korban yang meninggal di situ, yang kecebur lah atau apa, kebanyakan orang warga sekitar atau dari luar gitu Pak? Ada warga dari sekitar, ada juga warga dari luar sini gitu ya, ya kayak orang dari Menceng, ada 2 korbannya. Kebanyakan orang dari wilayah situ korbannya, Bang. Serem banget ya. Nah, ini kan ya mungkin waduk, danau, rawa atau pantai kan emang banyak lah misteri yang tersimpan di situ ya Pak ya. Nah, ini Pak Sanur punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah nih ketika lagi berkunjung di waduk atau di danau atau di laut gitu? Ya kalau buat saya sih, pesan saya buat yang namanya entah itu teman saya ya, entah orang lain, entah masyarakat lain, yang namanya kita untuk berteduh gitu ya, atau berpariwisata, boleh dikatakan kayak gitu, Bang. Ya gimana lah untuk menikmati suasana alam gitu kan ya. Ya kalau bisa sih kita lihat dulu gitu ya, keadaan wilayahnya ini seperti apa gitu kan. Terus kalau perlu ya kita tanyalah sama orang setempat, ini kira-kira enak nggak nih buat santai duduk, nyaman nggak buat keadaan kita nantinya. Jadi satu hal juga kita harus bisa mengingat juga kan gitu kan, bahwa di tempat-tempat itu bukan nggak ada yang namanya goib, pasti ada, Bang, menempatkan gitu kan. Dan kita juga kan harus menjaga. Kalau kita sudah di tempat itu ya kita jaga lingkungannya kan, jangan sampai kita misalnya kebanyakan kan orang nggak kencing aja. Kan gitu kan, sembarangan kan. Nah terus ada makan, bekas makan, sampah aja udah buang gitu. Jaga lingkungan juga ya Pak. Kan nggak bedanya gini, Bang. Siapa sih yang rumahnya mau dikotorin?
Oke. Kita yang hidup aja rumahnya nggak mau dikotori. Iya. Apalagi dia yang menunggu di situ. Oke. Kan gitu, Bang. Saling menghargai. Nah, mungkin makanya buat teman-teman atau masyarakat di luar sana ya, tolonglah dijaga, ya terutama jaga keselamatan gitu kan. Terus keduanya ya menghargailah apa yang harus kita tempatkan di situ. Jagalah kebersihannya. Agar aman semua dari apa yang kita tidak inginkan kan gitu, Bang. Dan selalu baca doa ya Bang ya. Betul, itu terutama itu, Bang. Jangan banyak ngelamun. Ya. Karena Nggak banyak punya duit, Bang, ngelamun. Waduh, bikin angsuran. Karena kalau banyak ngelamun ya mungkin sosok gitu kan memasuki pikiran kita. Betul, Bang. Gitu Betul, kan. betul. Lagi tiba-tiba mikirin mantan, mikirin ngelamun, kosong dan merasuki pikiran dan ya, wah ya, apa Ya, aja yang terjadi tadi, gitu kan. itu tadi yang saya katakan tadi. Saya seperti itu. Ya itulah udah pernah kejadian ke diri saya gitu. Mungkin juga banyak juga korban yang lagi di pinggir-pinggir danau tiba-tiba ya pikiran kosong dimasukin nyemplung lah ke situ Iya. tanpa dia sadari gitu kan, banyak juga kasusnya seperti itu tuh. Dan mungkin yang korban-korban itu mungkin juga kali ya Pak ya. Ya seperti itu kayaknya. lebih. Karena memang kan kita nggak tahu kenakalan anak-anak seperti apa. Entah dia gitu kan. kepleset atau apa. Dan kita juga nggak tahu yang namanya joroknya seperti apa orang-orang dewasa. Yang tadi saya bilang tadi kencing sembarangan di situ. Kan kita nggak lihat nih kasat mata kita yang namanya makhluk goib. Tadi lagi berdiri atau kena kencing kita. Iya, itulah. Entah kita lagi meludah dia kena ludah kita, kan kita nggak tahu. Dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat Nah. curang. Katanya kita lagi bisa kan lagi pipis, ada dia dikencingin, kan kita nggak tahu gitu ya. Serba salah. Tapi kadang-kadang aneh. Bukan siapa lu di situ gua kencingin. Iya. Terus siapa lo di situ? Iya. Orang minggir dulu boleh Nah, kencing gitu kan. Aduh, gokil. Ini kisah bener-bener. Aduh, tadi apalagi pas bahas masalah kuburan langsung ingat dosa-dosa yang udah saya Iya. lakukan. Saya sendiri juga sama, Bang. Buat introspeksi ya. Ya, sama. Saya kadang-kadang gini loh, Bang. Apa yang saya kerjakan di sini, mungkin menurut orang lain nih, dalam penglihatannya ibadah buat saya. Iya. Tapi itu belum saya sebut ibadah buat saya, Bang. Kenapa ya manusia hidup Bang kan nggak luput yang namanya dari dosa, Iya. salah, hilaf. Itu nggak luput dari itu manusia hidup, Bang. Kalau orang yang menilai saya, wah itu ibadah buat Abang. Alhamdulillah, amin. Amin. Gitu kan. Tapi kalau menurut pribadi saya, itu belum saya katakan buat saya ibadah. Iya. Karena gini loh Bang, nggak ada yang namanya nggak ada unsur lain. Pasti pemikiran kita ada unsur lain. Oke. Saya nggak bisa sebutkan untuk hal itu. Iya. Nah itu yang saya belum bisa sebut ibadah buat saya. Dan saya juga merasa takut Bang. Sekarang saya nguburin orang seperti ini. Ini maaf ini orang umumnya. Oke. Itu keluarga yang bekerja di bawah. Tapi kalau yang dari rumah sakit Cipto, kan saya yang harus kerja yang nurunkan, yang bukain kain kapannya, yang harus bagaimana dia layaknya untuk tengkurapnya. Nah, bagaimana saya untuk cara nguburinnya. Kan itu yang jadi pertanyaan buat diri saya. Oh, saya bekerja begini, apa nanti pertanyaan saya sama Allah? Iya. Itu Bang. Oke. Jadi saya udah punya rasa ketakutan, bukan masalah takut soal yang namanya saya diganggu, hantu ini, diganggu hantu itu setelah saya kubur. Saya nggak ada rasa takut. Kenapa? Nggak ada yang mati menghantui manusia. Sebenarnya. Nggak ada Bang. Tapi yang saya rasa takutkan itu pertanyaan Allah nanti di sana Bang. Oke. Dengan pekerjaan saya ini. Saya udah ikhlas belum? Saya udah beribadah belum? Itu Dengan pekerjaan saya. Dan itu dipertanggungjawabkan nanti ya Pak ya? Iya. Itu yang jadi ngeri buat saya sebenarnya. Iya. Buat kita semua nih. Iya. Karena ya penentuan di akhirat nanti ya di dunia ini. Betul. Walaupun katanya dunia kan cuma sementara. Ya justru sementara itu kita manfaatin buat nanti di akhirat nanti. Merinding Sob. Oke Sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Sanur ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman di rumah nih, ini kisah banyak banget yang bisa kita ambil ya. Ya dari tentang masalah pemakaman tadi tuh, tentang ya hal-hal yang ada di waduk gitu. Jadi balik lagi, ya makhluk-makhluk gaib itu memang ada dan ada di sekitar kita. Jadi kita nggak usah takut, kalau ngeri wajar. Dan kita ya saling menghargai lah. Dan mereka juga punya tempat, kita punya tempat. Sayangnya kita nggak bisa ngelihat dia dengan jelas gitu kan. Dan ya apa yang kita lakukan kadang salah di mata mereka. Entah kenapa, kayak cewek aja selalu menang dia. Bercanda. Dan buat teman-teman di rumah nih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dan selalu
dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan semoga kita semua selalu hidup dalam keberkahan. Dan jangan lupa nih, buat teman-teman kaum berbahan, jangan lupa mandi pagi. Ya, betul, mandi pagi. Karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat dilakukan buat kaum berbahan. Ah, masa sih, Dru? Contohnya, ini gue yang alami. Bangun jam 8 pagi. Oke, kita main handphone dulu. Lewat jam 10. Oke, main handphone lagi, rebahan lagi. Ujung-ujungnya mandinya jam 1 siang. Gagal lagi mandi pagi. Semangat para pejuang keluarga. Semoga keluarga semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan dimudahkan selalu urusannya. Oke, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman. Baru-baru banget ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak Sanur ya. Sama-sama, Bang. Udah mau cerita pengalamannya nih Pak. Oke. Kita sapa teman-teman yang di rumah Pak. Dadah.